Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal nyelam nih langsung ke jantungnya Silicon Valley di era yang, penuh gejolak lah ya. Betul sekali. Kita pakai kacamata dari buku Chaos Monkeys, fokus kita ke etos yang kayaknya nentuin banget masa itu, bergerak cepat dan merusak. Move fast and break things. Nah, itu dia. Gimana sih ini diterapin, terutama di Facebook, sama di dunia startup teknologi pada umumnya? Iya, sumber kita ini seru banget karena ngasih lihat dari dalam. Dari dalam banget ya, kayak masuk ke kampus Facebook gitu. Iya, terus ngikutin gimana sih rasanya bangun startup dari nol namanya AdGrok, sampai klik-kaliku cari dana. Terus ada perbandingan kultur Silicon Valley sama Wall Street juga ya. Ini kan jarang-jarang nih ada cerita dari sisi ini. Betul, pandangan orang dalam yang ya belak-belakan lah. Oke, jadi buat Anda yang penasaran gimana sih raksasa teknologi itu kerjanya, gimana startup lahir, terus berjuang, plus intrik-intrik manusianya, nah ini pas banget. Kita bakal kupas ya fakta-fakta momen-momen kuncinya. Siap, mari kita mulai bongkar dari dalam Facebook dulu kali ya. Boleh. Salah satu yang langsung kerasa banget di Facebook zaman itu soal status dan kekuasaan. Kelihatan banget secara fisik. Fisik gimana maksudnya? Jadi, seberapa dekat meja kerja kita sama Mark Zuckerberg, sama Zuk, itu nentuin segalanya. Oh, wow. Jadi posisi duduk itu penting banget ya? Banget. Sumber kita cerita, meja Zuk itu ya dikelilingi orang-orang paling penting. Ada Sheryl Sandberg, CEO-nya. Terus ada siapa lagi? Ada Andrew Bosworth, si bos itu, yang penting banget buat newsfeed. Sama Mike Schroepfer, CTO-nya. Jadi ya, geografis kantor itu menentukan nasib. Gitu kasarnya. Menarik. Ini bukan cuma simbol kan ya? Pasti ada efek nyatanya ke keputusan. Tepat. Penulisnya cerita nih, dia pernah ngajuin ide iklan baru langsung ke Zuck. Terus gimana respon Zuck? Keputusan Zuck cepet, tegas. Dia bilang, oke, boleh lakuin ini, tapi jangan pakai tombol suka. Gitu aja. Wah, cepet dong kalau gitu. Sesuai mantranya. Nah, ironisnya di sini. Keputusannya cepat, tapi proses internal buat nentuin proposal mana yang jalan, itu makan waktu setahun penuh. Hah? Setahun? Kok bisa? Ya itu dia. Lambatnya birokrasi internal ini yang akhirnya jadi salah satu alasan si penulis keluar dari Facebook. Kontras banget kan sama motonya? Jauh banget ya dari bergerak cepat. Padahal itu kan mantra andalan mereka. Gimana sih mantra itu dihayati sehari-hari? Oh, itu meresap banget. Budayanya tuh engineering first. Insinyur tuh raja lah istilahnya. Contohnya? Iya, kayak hackathon. Itu bukan cuma acara seru-seruan. Itu jadi sumber ide produk penting. Facebook video salah satunya lahir dari situ. Jadi kayak ritual budaya gitu. Bahkan kantor non-teknik pun ikutan adopsi. Biar semua ngerasain semangat ngebutnya gitu ya? Iya, biar ngerasain bias ke tindakan, eksekusi. Yang penting itu shipping code, kirim kode, luncurin sesuatu. Itu prioritas utama. Ada contoh visual yang kuat banget katanya soal ini. Yang soal papan nama perusahaan lain itu. Ah iya benar, papan nama Sun Microsystems. Kan Facebook pindah ke bekas kampusnya Sun. Nah papan nama Sun itu nggak dicopot. Terus diapain? Cuma dibalik aja. Jadi sisi belakangnya yang kelihatan. Yang nama Sun-nya udah usang, pudar gitu. Wah, simbolis banget ya. Iya, jadi pengingat visual terus-menerus. Ini loh nasib perusahaan yang lambat. Bergerak cepat atau mati. Gitu pesannya. Sampai segitunya ya. Bahkan soal merusaknya itu, sikapnya juga beda ya. Kayak kasusnya Chris Putnam itu. Nah, itu contoh ekstrim. Si Putnam ini kan hacker. Bikin virus yang lumayan ngerusak. Profil Facebook jadi mirip MySpace. Bahkan ada data pengguna kehapus. Waduh, harusnya dituntut dong ya. Kalau di perusahaan lain mungkin iya. Tapi di Facebook, dia malah direkrut. Direkrut? Serius? Serius, ini nunjukin hacker etos yang kental banget. Kemampuan mecahin masalah dengan cerdik, cepat, meskipun caranya agak nabrak aturan, itu dihargai banget di atas segalanya. Fokusnya ke hasil dan kemampuan teknis. Gila juga ya. Tapi kecepatan dan fokus ke hasil kayak gini, pasti ada harganya dong buat orang-orang di dalamnya. Katanya budayanya intens banget. Oh, intens banget. Mereka ngerayain Faceanniversary. Apa tuh Faceanniversary? Terus kalau ada yang keluar dari perusahaan itu dianggap kayak kematian gitu. Sering ada postingan perpisahan yang emosional banget di grup internal. Wow, jam kerjanya juga gila ya. Ekspektasinya tinggi banget. Apalagi kalau momen-momen krusial kayak pas IPO atau pas Google Plus muncul. Itu ada masa lockdown. Lockdown? Kayak perang ya kedengarannya.
Ceritain dong soal ini. Deskripsinya lumayan pas sih. Jadi pas Google ngeluncurin Google Plus buat nyaingin Facebook, Zuk nganggap itu ancaman serius banget. Ancaman eksistensial gitu ya. Iya, dia deklarasiin kondisi darurat internal. Di pidatonya dia ngutip tokoh Romawi, Cato the Elder, Kartago delenda est. Apa artinya tuh? Kartago harus dihancurkan. Serius banget kan? Sampai tim internal nyetak poster propaganda segala. Keluarga boleh datang ke kantor biar karyawan bisa tetap kerja. Penulisnya bandingin suasana kerja 7 hari seminggu itu sama kantor Google yang sepi di akhir pekan yang sama. Ini benar-benar wujud mufas skala gede. Luar biasa. Terus proses pas orang baru masuk, onboarding itu katanya juga unik ya. Kayak indoktrinasi budaya gitu. Ada elemen itunya sih. Ada pidato visi dari orang-orang penting kayak Chris Cox, terus agak penekanan kuat ke nilai-nilai perusahaan. Jujur, kolaborasi, ownership dari orang kayak Pedram Kiani. Orang-orangnya percaya gitu sama nilai-nilai itu. Nah, itu yang menarik. Penulisnya nyatet, sinismannya tuh minim banget. Karyawan di sana kayaknya benar-benar percaya dan ngejalanin nilai-nilai itu. Oke, kita geser dikit ke tim spesifik tempat penulis kerja. Tim iklan, ads. Gimana dinamika di sana? Di tim ads, peran product manager atau PM itu sentral banget. Penulis cerita dia kaget pas pertama lihat dashboard pendapatan internal. Kaget kenapa? Kaget lihat betapa rendahnya CPM Facebook waktu itu. CPM itu kan cost per mil, biaya per 1000 tayangan iklan. Metrik kunci banget di iklan online. Ironis ya, padahal bisnis iklannya gede. Iya. Dan lebih ironis lagi, tim ads waktu itu malah kurang orang yang punya pengalaman dari industri iklan di luar Facebook. Jadi pengetahuannya agak, terkotak-kotak gitu antar tim kecil atau individu. Disebut juga ada interaksi sama Sheryl Sandberg ya. Perannya gimana di tim ads? Sandberg itu kayak semacam pengadilan banding. Terakhirlah kalau ada konflik internal di tim ads. Dan tugas penting dia juga ngejaga ekspektasi Zuck. Ada cerita menarik soal dia. Ada satu insiden pas demo internal, tim teknis pakai foto anak kucing buat contoh gambar yang jelek. Sandberg langsung negur keras. Negur kenapa? Dia bilang kalau ada perempuan di tim teknis itu, mungkin mereka nggak akan pilih contoh kayak gitu. Ini nunjukin ada potensi, kesenjangan budaya, mungkin juga gender di tim teknis waktu itu. Menarik. Lingkungan kantornya sendiri gimana? Ngencerminin budaya ini juga? Banget. Semua orang, termasuk Zuk, pakai meja kerja standar yang sama. Jadi kayak ada kesan egaliter gitu, meskipun semu. Terus ada lelucon-lelucon internal juga ya? Iya, ada yang namanya Pupin. Kalau kamu lupa kunci laptop, teman kerja bakal posting status konyol dari akunmu. Haha, iseng juga ya? Terus dindingnya dihiasi mural grafiti dari seniman kayak David Cho, ada bar internal namanya Shady Lady, ada sesi happy hour rutin, jadi kerja keras tapi bisa seneng-seneng juga. Walaupun fokus utamanya tetap kerjaan sih. Oke, itu tadi gambaran di dalam raksasa teknologi ya. Nah, sekarang kita lihat sisi lain Silicon Valley yang, nggak kalah menantang. Bangun startup dari nol. Gimana pengalaman penulis bikin AdGrok, terus masuk Y Combinator? Nah, di AdGrok ini, tantangan awalnya justru dari dalam. Dinamika tim pendirinya. Ada si penulis sebagai CEO, terus ada MRM, insinyur pengalaman, tapi katanya emosionalnya agak rapuh. Satu lagi siapa? Satu lagi Argyris, PhD pinter, tapi temperamennya agak susah. Nah, kesalahan klasik mereka di awal itu bagi saham, ekuitas, sama rata. Kedengarannya adil padahal ya? Adil di awal, tapi prakteknya bikin macet pas harus ambil keputusan strategis yang susah. Jadi kayak nggak ada yang berani mutusin gitu. Kelumpuhan keputusan. Terus gimana mereka keluar dari situ? Di sini peran Y Combinator sama Paul Graham masuk ya? Betul. Paul Graham, PG, salah satu pendiri YC, langsung ngeh masalah ini di pertemuan pertama. Dia bilang intinya, masalah kalian bukan teknologinya, tapi kalian nggak punya pemimpin jelas sambil nunjuk ke penulis. Langsung to the point ya, si PG. Iya, dia bilang startup itu kayak kapal bajak laut, butuh satu kapten yang tegas. Saran ini, meskipun awalnya bikin gesekan, akhirnya nguatin posisi penulis sebagai CEO. Apa sih nilai utamanya program Y Combinator itu sendiri, menurut pengalaman penulis? YC itu ngasih beberapa hal penting banget. Pertama, akses langsung ke partner YC yang udah pengalaman. Kedua, jaringan alumni founder yang kuat banget. Yang sering disebut mafia YC itu ya? Nah, itu dia. Karena solid banget,
Terus geng si YC itu ngebuka banyak pintu. Dan puncaknya itu Demo Day. Demo Day itu apa? Hari di mana startup presentasi ide mereka di depan ratusan investor potensial, tekanannya, wah luar biasa. Latihannya aja intens banget. Oke, setelah Demo Day, perjuangan belum selesai kan ya? Masuk ke fase cari dana. Apa aja nih yang dibahas soal ini? Penulisnya cerita detailnya soal convertible notes, itu kayak utang awal yang nanti bisa jadi saham. Terus valuation caps, batas valuasi buat konversi saham itu. Rumit juga ya istilahnya. Ya, terus ada isu dilusi ekuitas, kepemilikan pendiri jadi berkurang tiap ada investasi baru. Penulis juga ngebandingin tipe-tipe investor. Ada yang cuma cari untung cepat, ada yang lebih strategis kayak Chris Saka. Seni negosiasinya juga diceritain. Iya, gimana caranya navigasi rapat sama visi gede kayak Sequoia, Charles River Ventures, taktik-taktiknya. Kadang perlu ngegertak atau pakai jalur belakang. Stres banget pokoknya. Kedengerannya emang stres banget. Belum lagi Ed Grok katanya sempat kena masalah hukum serius ya. Wah, iya. Ini salah satu ujian terberat mereka. Adchemy, perusahaan tempat mereka dulu kerja, nuntut mereka. Waduh, bahaya itu. Bahaya banget. Ancamannya eksistensial karena pendiri bisa tanggung jawab pribadi. Biaya hukumnya jalan terus, mereka nyebutnya death clock. Mereka sangat bergantung sama firma hukum Fenwick and West. Gimana mereka bisa lolos? Ada perannya Eci lagi. Betul. Paul Graham turun tangan lagi. Dia ngancem visi yang danain Adchemy bakal di blacklist sama YC. Artinya, startup YC nggak akan mau terima dana dari visi itu lagi. Wow, kuat juga ya pengaruh PG dan Yaichi. Iya, ancaman itu berhasil. Akhirnya damai. Ini nunjukin satu hal. Perusahaan gede itu kadang juga bisa takut sama startup kecil yang gigih dan punya backing kuat. Sambil ngadepin gugatan, mereka tetap harus bangun produk kan? Gimana prosesnya? Mereka mulai dari ide Grok Bar, niru produk yang lagi populer waktu itu, Dik Bar. Tantangan terbesarnya jualan ke pasar SMD, usaha kecil menengah, itu susah banget. Terus mereka ngapain? Akhirnya mereka pivot, ganti arah produk. Nah, buat narik perhatian, mereka coba strategi konten viral. Salah satunya postingan blog soal konsep uang fuck you. Uang fuck you? Apa tuh? Semacam konsep punya cukup uang biar bisa bebas bilang enggak ke hal-hal yang nggak disuka. Ternyata postingan itu viral, datengin banyak banget pengunjung. Tapi viralitas itu malah bawa masalah baru ya? Ada hubungannya sama konsep Chaos Monkey? Tepat sekali, trafik tinggi itu bikin server mereka jebol, crash. Nah, pengalaman inilah yang nanti nginspirasi konsep Chaos Monkey yang dipopulerin Netflix. Jadi, Chaos Monkey itu idenya dari pengalaman Art Grok. Secara nggak langsung terinspirasi dari situ. Idenya kan bikin alat yang sengaja bikin kacau, matiin server acak, buat nguji sistem. Jadi ironisnya, Breakthings di sini justru mecahin sistem sendiri biar lebih kuat. Oke. Terus, setelah launching, ada fase sulit ya? Iya, masuk fase yang disebut Trough of Sorrow, palung kesedihan, masa di mana semangat awal udah luntur, tantangan operasional sehari-hari mulai kerasa berat. Oke, setelah melewati masa sulit itu, Art Grok akhirnya mulai dilirik buat diakuisisi ya? Gimana nih permainan akuisisi ini? Ini permainan strategi lagi nih. Twitter nunjukin minat lewat kontak namanya Jess Verrilli. Penulisnya cerita gimana prosesnya itu bisa bikin pengakuisisi jadi kepincut sendiri sama targetnya. Komunikasi jalur belakang penting ya? Penting banget. Disebutnya deep tweet. Terus investor kayak Chris Saka juga bantu mainin harga, ngegertak seolah ada tawaran lain biar harganya naik. Negosiasi term sheet-nya alot banget, banyak kepentingan investor yang harus diurus. Situasi jadi makin rumit karena Facebook ikutan masuk. Tapi tawarannya beda ya? Nah, ini dia klimaksnya. Facebook ternyata cuma minat rekrut penulisnya aja, bukan mau beli tim atau teknologinya. Wah, gimana tuh nasib tim lainnya? Ini jadi dilema epis berat buat si penulis. Akhirnya dia mutusin nggak cerita ke teman-temannya soal tawaran Facebook ini. Kenapa gitu? Dia ngerasa itu demi kebaikan bersama, biar deal akuisisi sama Twitter yang beli seluruh tim bisa jalan lancar buat yang lain. Tapi ya, keputusan ini bikin dia stres banget. Proses wawancaranya di Twitter sama Facebook juga katanya intens ya? Iya, dia bilang kayak ritual hazing atau ospek, wawancara maraton. Bukan cuma tes teknis, tapi juga buat baca situasi, lihat cocok nggak sama budayanya.
Contohnya, si MRM itu dinilai nggak bakal cocok sama kultur Facebook yang intens. Dan akhirnya pas deal akuisisinya selesai, ada kesadaran baru soal dunia startup ya? Betul, proses penyelesaiannya itu ribet, nyesuaiin pembayaran buat investor awal sama paket retensi buat pendiri biar mau bertahan di perusahaan baru. Penulisnya sadar, banyak akuisisi startup teknologi kecil itu sebenarnya acqui-hire. Acqui-hire itu apa? Akuisisi yang tujuannya lebih ke ngambil orang-orangnya, talentanya, bukan produk atau teknologinya. Jadi kayak proses rekrutmen mahal yang dibungkus akuisisi. Oke. Kita balik lagi sebentar ke dalam Facebook. Setelah si penulis ini direkrut, gimana etos move fast and break things diterapin di proyek nyata? Contohnya FBX itu. FBX, Facebook Exchange, itu contoh klasik banget. Proyek ini dibangun cuma dalam 5 minggu. 5 minggu, gila cepet banget. Itu proyek apa sih? Sistem iklan paralel yang memungkinkan real-time bidding RTB. Jadi ruang iklan Facebook itu dilelang otomatis ke pengiklan luar dalam hitungan milidetik pas pengguna buka halaman. Ini nyambungin data Facebook ke dunia iklan programatik di luar. Kedengarannya canggih dan cepet banget ya. Banget. Skala dan kecepatannya bikin penulisnya bandingin sama Flash Boys di dunia keuangan, tapi ini buat pasar iklan digital. Tapi, apa semulus itu implementasinya di dalam Facebook? Nah, ternyata enggak. Inovasi teknis FBX yang cepet ini malah bentrok sama politik dan strategi internal. Ada debat panas antara pendukung FBX yang sistemnya terbuka, nyambung keluar, sama pendukung Custom Audiences, CA. Custom Audiences itu apa? Itu sistem yang lebih tertutup, jaga data pengguna tetap di dalam kontrol penuh Facebook. Jadi meskipun FBX mungkin lebih canggih, ada pertimbangan lain ya? Kontrol data gitu. Persis. Penulisnya berpendapat, Facebook waktu itu sebenarnya agak males adopsi inovasi yang bisa ganggu model bisnis atau kontrol data mereka, meskipun inovasi itu dari dalam. Mereka lebih milih solusi yang ngasih kontrol penuh, kayak CA, meskipun mungkin kurang efisien. Terus gimana kelanjutannya? Datangnya bos ke tim ads dan akuisisi platform iklan Atlas dari Microsoft makin nguatin arah ke sistem tertutup. Ini jadi ada konflik dasar antara tujuan pertumbuhan pengguna sama tujuan monetisasi yang terkontrol. Apa nasib akhir FBX? Dan gimana ini nyambung ke keluarnya si penulis? Ujung-ujungnya, FBX kalah di politik internal, meskipun dibangun super cepat sesuai mantra move fast. Penulisnya pakai analogi, Facebook lebih milih fax, CA yang lambat dan tertutup, daripada email, FBX yang cepat dan terbuka. Paham. Pengalaman ini, ditambah perasaan kalau perusahaan gede itu geraknya lambat banget dibanding dunia startup, itu ikut bikin dia mutusin keluar pas saham vestingnya selesai. Dia ngerasa energi merusak yang positif dari startup udah keganti sama politik dan lambatnya korporasi. Oke, jadi dari semua cerita ini, apa nih intisari yang bisa kita ambil? Ada beberapa ya. Pertama, budaya kerja yang super intens, penuh tuntutan. Si move fast and break things itu emang jadi mesin penggerak Facebook dan startup era itu. Tapi ada harganya juga ya? Betul. Kedua, pertaruhannya tinggi banget. Inovasi teknologi, persaingan pasar yang brutal. Ketiga, nah ini yang sering kelewat. Ada hubungan yang rumit banget antara teknologi, strategi bisnis, sama dinamika manusia. Politik internal. Kecepatan itu sering ada konsekuensi nggak terduga. Buat produknya, buat orangnya juga. Buat kita para pendengar, apa nih pelajaran dari cerita ini? Ya, cerita dari dalam ini kan ngasih perspektif lain ya soal dunia teknologi yang biasanya citranya dipoles banget. Penting buat kita paham dinamika internalnya, tekanan buat bergerak cepat, potensi kerusakan yang bisa terjadi, sama pertarungan kepentingan di baliknya. Karena keputusan-keputusan yang dibuat di perusahaan-perusahaan inilah yang suka nggak suka ikut ngebentuk cara kita hidup, kerja, dan interaksi sekarang ini. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang mungkin menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Buku ini kan sering nyinggung soal fananya kerajaan teknologi ya. Iya, kayak Papanamasan yang usang itu, atau kutipan puisi Ozymandias soal reruntuhan kekaisaran. Tapi di sisi lain, ada dorongan yang kuat banget buat terus bangun kerajaan baru ini. Nah, mungkin pertanyaannya, apa sih sebenarnya untung ruginya pendekatan bergerak cepat dan merusak ini? Pertanyaan bagus tuh. Apa aja inovasi keren yang lahir karena kecepatan itu? Tapi, apa aja atau siapa aja yang mungkin jadi korban atau rusak dalam prosesnya? Itu mungkin yang bisa kita pikirin bareng-bareng. Menarik untuk direnungkan. Baik, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.